Juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda menyimak Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Kita sedang membahas mengenai third space ya. Third space ini atau ruang ketiga ini nggak berbentuk ruangan yang Anda mungkin bayangkan ada sekat-sekat pintunya gitu ya, secara fisik bisa disentuh gitu ya. Ruang ketiga ini nanti kita konfirmasi kepada Pak Arfan. Ruang ketiga ini apakah sebenarnya ruang yang uh, uh, ada di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, begitu batin spiritual kita, atau bagaimana sih Pak Arfan? Dan tadi sebelum kita jeda, saya sudah bertanya juga, karena Pak Arfan menyebut ini sebagai sebuah tools, lalu bagaimana kita mempergunakan tools ini? Di third space ini apa yang harus kita dialogkan, kita tanyakan? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi kan kita juga sering dengar sekarang ini kan misalnya ada kata-kata ruang baca misalnya. Atau kalau radio itu seringkali dibilang apa? Ruang dengar. Ruang dengar. Nah pertanyaan saya ruangannya di mana sih? Iya. Sama aja gitu. Itulah yang namanya ruang. Jadi ketika kita mendengarkan ada tuh ruang dengar, sebetulnya ada itu, ada ruang dengar. Kalau nggak ada itu apa namanya gitu. Kita menamakan itu sebagai ruang dengar. Nah, ruang ketiga ini adalah ruang yang sengaja kita ciptakan. Ya, kalau tidak sengaja kita ciptakan, ya kita nggak tahu kalau ruangan ini ada gitu. Jadi kita namakan saja itu namanya ruang ketiga. Seperti halnya kita menamakan radio itu ketika mendengar Ruang radio, dengar. ruang dengar. Kita namakan saja itu ruang ketiga yang Kalau sengaja kita ciptakan. kalau Leto kalau kangen ya kita menciptakan ruang rindu kan gitu. Nah, ruang rindu ya, ya. Betul itu maksudnya. Jadi ini ruang yang sengaja kita ciptakan. Kenapa? Karena kalau kita tidak ciptakan, kita tidak sadar bahwa ruangan itu ada. Dan itulah yang membuat interaksi kita itu bercampur-campur antara interaksi yang satu dengan yang lain. Jangankan dari kantor ke rumah ya Mbak Ola ya, dari kantor pulang ke rumah. Di kantor saja kita bisa melakukan banyak interaksi yang berbeda loh Mbak Ola. Misalnya ya, Mbak Ola lagi pagi-pagi ini kena macet dan sebagainya kan, itu kan situasi di jalanan ya. Jalanan ya. Ya, begitu sampai kantor gimana kan masih terengah-engah kan, udah harus talkshow pagi-pagi ini masih harus terengah-engah nih. Kan situasi lingkungan, peran, tugas yang harus dilakukan kan berbeda gitu. Nah, itu saja sudah ada ruang pertama. Ruang pertama adalah ruang Mbak Ola ketika lagi di jalan. Ruang kedua adalah ruang Mbak Ola membawakan talk show. Beda. Lagi di jalan kita emang harus cepat, jalan cepat, semuanya nggak usah lihat-lihat, pokoknya yang penting sampai di tujuan, gitu ya. Tetapi ketika membawakan talk show kan harus lebih pelan, harus mendengarkan apa kata orang, harus tersenyum, harus memberikan semangat kepada smart listener yang sedang mendengarkan kita, gitu. Itu dua peran yang berbeda. Nah, apa jadinya ketika misalnya Mbak Ola dari jalan nih, dari jalan terburu-buru, udah kena macet dan sebagainya, langsung masuk ke studio. Tidak ada waktu untuk yang namanya ruang transisi. Ya. Sehingga nanti ketika di studio nanti ngomongnya masih ngos-ngosan, masih tergesa-gesa gitu ya. Mindsetnya masih yang penting nyampe, yang penting selesai. Ini menjadi tidak efektif gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya efektif? Berarti harus cari ruang ketiga. Nah, ini dia. Nah, itu baru satu contoh ya di kantor. Misalnya salah satu caranya adalah aku mau ke toilet dulu deh gitu. Aku mau ke toilet dulu sebentar. Sebetulnya bukan persoalan ke toiletnya, tapi aku pingin cari ruang ketiga di mana aku nanti bisa menghela nafas dan sebagainya, mengganti mindset gitu. Nah, selesai talk show, bayangkan. Selesai talk show, kemudian Mbak Ola di depan ruangan studio kita itu sudah ada tamu yang menunggu. Tamunya itu adalah dari perusahaan yang mau pasang iklan di Smart FM. Iya. Pertanyaannya, peran Mbak Ola beda lagi nggak? Iya. Beda lagi dari seorang host talk show yang harus menyemangati dan sebagainya, menjadi seorang manajer di Smart FM yang sedang dealing dengan orang yang mau pasang iklan. Dia tentunya ingin tahu apa benefitnya kalau pasang iklan di Smart FM. Bagaimana pengalaman dari klien-klien yang sebelumnya? Apakah setelah dia pasang iklan di Smart FM, kemudian penjualan meningkat misalnya? Nah, Mbak Ola harus berperan sebagai seorang manajer yang berbeda dengan peran Mbak Ola sebagai host talk show. Beda lagi gitu. Nah, selesai meeting dengan wakil dari perusahaan tadi yang ingin menanyakan produk yang ingin dipasarkan di Smart FM, Mbak Ola harus berhadapan dengan anak buah lagi. Di tim Mbak Ola ada meeting. Mbak Ola masuk lagi ke dalam ruangan yang berbeda lagi.
Iya. Itu ruangan di mana Mbak Ola harus menjadi seorang leader yang mengayomi anak buah, yang peduli sama anak buah, tapi juga harus tegas dan harus jelas apa yang dituju. Nah, ini beda lagi perannya gitu. Jadi bayangkan, dalam 2 jam saja Mbak Ola sudah memainkan empat Yang peran yang berbeda. berbeda. Pertama adalah peran seseorang yang sedang berkejar-kejaran dengan transportasi umum di jalan, misalnya begitu. Kedua menjadi host, ketiga menjadi manajer mewakili Smart FM berhubungan dengan klien, keempat adalah menjadi leader dengan tim member. Nah, betapa kalau kita tidak menyadari bahwa sebetulnya di antara ruang 1, 2, 3, dan 4 itu ada ruang-ruang transisi di mana-mana itu. Sehingga Mbak Ola bisa ganti mindset, ganti feeling, ganti behavior. Nah, kalau kita tidak menyadari, kita tidak akan bisa efektif Mbak Ola dalam menjalankan semua peran yang berbeda. Peran tadi ya. Terlalu berat gitu peran itu buat kita. Nah, yang menarik adalah ini disebut sebagai micro transition. Transisi yang mikro. Nah, yang seringkali kita ingat dalam hidup kita, Mbak Ola, adalah yang namanya makro transition. Transisi-transisi yang makro. Misalnya kita pindah kerja, itu kan sebuah transisi yang makro. Misalnya Mbak Ola minggu depan mau ke Medan, misalnya gitu ya. Itu transisi yang makro, kan karena harus ada penerbangan dulu ke sana, ada jalan udara, jalan darat, dan sebagainya. Sehingga kesempatan untuk mengganti mindset itu ada sepanjang perjalanan. Oh, sekarang aku pergi ke Medan ini, aku akan berhadapan dengan mamaku, berhadapan dengan adikku, berhadapan dengan nenekku. Nah, sepanjang perjalanan pesawat terbang itu, sekian jam itu ke Medan saya sudah 2 jam. Jalan daratnya ada lagi dan sebagainya. Mindset kita dengan sendirinya sudah terganti itu. Nah, itu yang namanya macro transition. Tapi dalam micro transition, nggak nyadar kita, nggak sadar kita. Ya, begitu selesai, langsung jadi host, pindah lagi jadi manajer, pindah lagi jadi leader. Sangat sulit bagi kita kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya ruang ketiga itu, kita bisa efektif dalam menjalani peran yang berbeda itu, Mbak Ola. Iya, iya, iya. Jadi, kan tujuannya kan adalah supaya interaksi yang kita lakukan itu akan menjadi efektif. Nah, Pak Arfan, bagaimana supaya kita nggak larut ya, kan kadang-kadang nih pada saat di ruang yang pertama gitu tuh Ya, kita mungkin habis, apa ya, mengalami sesuatu yang tidak enak ya, ya, ya menangislah atau marah atau jengkel dan sebagainya. Nah itu untuk bisa mengabsorbnya tuh gimana? Karena ya. perpindahan dan mau pindah ke ruang yang kedua dan di ruang ketiga itu kita mesti apa begitu supaya tidak larut? Apa yang harus langsung kita switch begitu? Silakan Pak Arfan. Very good, very good. Ya. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Sesungguhnya ini saya meminjam konsep ruang ketiga ini dari seorang pakar psikologi dari Australia yang Mhm. namanya Dr. Adam Fraser. Mhm, mhm. Tapi kemudian saya modifikasi gitu ya, karena menurut saya konsepnya masih agak terlalu rumit bagi saya Mhm. untuk hanya memanfaatkan waktu 1-2 menit dalam ruang ketiga gitu. Karena ruang ketiga ini juga kita nggak bisa lama-lama, Mbak Ola. Ya. Betul, Nggak bisa betul. lama-lama. Bayangkan Mbak Ola keluar dari studio, di depan sudah ada yang menunggu, itu kan nggak bisa lama-lama. Sebentar, aku mau 10 menit, nggak bisa gitu. Nggak Karena bisa. 1-2 menit gitu. Jadi saya mencoba menyederhanakan apa yang disampaikan oleh Dr. Adam Fraser ini dengan step berikut ini gitu. Jadi yang pertama itu, jadi ada tahapannya Mbak Ola. Tapi tahapannya itu bisa kita lakukan dalam hitungan detik sesungguhnya gitu. Yang pertama adalah yang namanya reflect gitu ya. Reflect, kemudian yang kedua adalah rest, Mhm. yang ketiga nanti namanya reset gitu Mhm. ya. Saya mulai dari yang pertama dulu ya. Oke. Apa itu reflect? Reflect itu adalah Anda meninggalkan ruang pertama. Jadi kan ruang pertama udah harus ditinggalin tuh. Karena kan kita sedang menuju ruang kedua. Dengan 2 hal yang namanya reflect. Pertama, bersyukur. Mhm. Mhm. Alhamdulillah, aku sudah berhasil menyelesaikan tugasku di ruang pertama. Alhamdulillah. Apapun itu. Ya, apakah benar-benar berhasil atau ada beberapa keberhasilan saja, nggak penting. Tapi mari kita syukuri deh. Apa yang sudah kita lakukan, syukuri. Apapun yang terjadi, syukuri. Alhamdulillah aku sudah menyelesaikan itu. Ya, itu yang pertama, bersyukur. Yang kedua adalah leave your baggage in another place. Istilahnya begitu. Mhm. Tinggalkan masalah yang masih tersisa, yang masih jadi PR di tempat lain gitu. Ya, jadi sambil jalan tuh keluar dari studio menuju tempat meeting itu, alhamdulillah aku sudah menyelesaikan tugasku jadi host,
Smart Happiness pagi hari ini. Talk show-nya berlangsung bagus sekali. Alhamdulillah. Penanyanya banyak. Banyak inspirasi. Alhamdulillah. Nah, mungkin masih ada masalah-masalah misalnya. Oh, tadi ada masalah ini dan itu dalam talk show. Tinggalkan. Oke, nanti aku selesaikan. Itu dulu. Itu namanya reflect. Ya. Masuk tahap berikutnya ini. Sambil jalan nih gitu ya. Masuk tahap berikutnya adalah yang namanya rest. Iya. Apa itu rest? Istirahat. Cara istirahatnya gimana? Gampang, tarik napas. Tarik napas. Kita tuh seringkali bernapas itu nggak sadar gitu. Iya. Yang namanya tarik napas yang saya maksud ini adalah bernapaslah secara sadar. Karena dengan bernafas kita mengembalikan kontrol ke tangan kita. Karena biasanya kita yang dikontrol sama situasi. Betul. Mbak Ola tamunya udah nunggu, wah buru-buru. Mbak Ola itu ya, meeting sudah mulai Mbak ditunggu di ruang meeting. Mau lagi, jalan lagi. Kita bernafas itu nggak sadar gitu. Nah sekarang yang namanya rest ini, bernapaslah dengan tenang dan Anda menyadari bahwa Anda menarik napas, Anda menghembuskan nafas. Sadarilah Anda sedang menarik nafas. Nafas itu adalah anugerah Tuhan yang sangat indah, Mbak Ola. Ya, itu yang kedua, namanya rest. Yang ketiga namanya reset. Reset itu adalah apa? Men-set up kembali mindset kita untuk pertemuan berikutnya. Untuk ruang kedua. Kita set up nih. Mindsetnya seperti apa? Oh ya, aku mau berhadapan sama customer yang mau pasang iklan di Smart FM. Berarti yang dia butuhkan apa gitu kan? Yang dia butuhkan adalah keyakinan bahwa kalau saya masang iklan di Smart FM, bisnis akan meningkat, penjualan akan meningkat. Dia butuh keyakinan itu. Berarti nanti aku harus menunjukkan testimoni-testimoni para customer yang lain yang sudah pasang iklan di Smart FM, dan dia harus benar-benar jelas mengenai benefitnya yang dia dapat apa. Udah, sambil jalan, dan aku harus menunjukkan bahwa aku adalah orang yang antusias, yang melayani klien dengan semaksimal mungkin, gitu ya, yang membuat orang itu happy berinteraksi dengan Smart FM. Udah, sambil jalan, begitu ketemu, selamat pagi Bu, apa kabar? Udah beda gitu. Sudah menjadi Ola yang berbeda, bukan Ola yang host talk show, tapi Ola yang manajer di Smart FM yang sedang berhubungan dengan customer. Oke. Jadi tiga, Mbak. Reflect, rest, and reset. Ya. Oke. Kita sambung bahasanya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pak Arfan, nanti kita bacakan ya. Tetap bersama dengan kami, Smart Listener, untuk satu sesi yang terakhir. Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita sampai di sesi yang terakhir. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan dari Anda. Saya mau ke Pak Endro dulu nih, yang ada di Bukit Tinggi. Selamat pagi, Pak Arfan. Salam kenal, dan ini baru pertama kali ya WhatsApp saya masuk dan dibacakan katanya. Oke, udah pede banget ya akan dibacakan. Pak Endro menyampaikan gini nih Pak Arfan. Ini kan seringkali yang terjadi ya, kadang-kadang hubungan antara kita dengan orang lain suka nggak berjalan dengan baik karena kita nih gagal gitu ya, ada di ruang ketiga itu. Berarti fokusnya kan sebenarnya adalah kita berinteraksi dengan diri sendiri ya Pak Arfan ya. Artinya bisa mengontrol diri sendiri tuh pada saat di ruang ketiga. Tetapi bagaimana kalau misalkan ada banyak masalah yang membajak pikiran kita? Itu kan nggak konsen dan sebagainya. Nah, apa yang mungkin Pak Arfan punya saran begitu, bagaimana kalau misalkan di kondisi seperti ini, ada masalah banyak, itu udah pasti otak tuh kayak kebajak dan kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Silakan Pak Arfan. Nah, ini dia. Jadi, apakah kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, kita akan melupakan apa yang kita miliki? Nah, ini makanya mindset-nya itu adalah love tadi. Dengan mindset love itu, kita tidak akan melupakan apa yang kita miliki. Kenapa? Karena kita mencintai diri kita sendiri. Kita mencintai diri kita tahu bahwa kita perlu asupan untuk bisa berkembang, untuk bisa maju. Dan asupan itu adalah juga dalam bentuk wawasan, insight-insight dari orang lain gitu. Ya, jadi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, melihat ke atas, kita bukan ingin seperti dia gitu. Saya bukan ingin seperti Warren Buffett misalnya gitu ya. Saya bukan ingin seperti Elon Musk gitu, bukan gitu. Tapi saya ingin menjadi Arfan Pradiansyah yang terbaik dengan memanfaatkan inspirasi dari Warren Buffett, inspirasi dari Elon Musk dan sebagainya gitu. Nah, yang salah adalah kalau kita ingin jadi seperti orang itu.
itu tanda kita tidak bersyukur. Sudah dijadikan Tuhan yang terbaik, itu Arvan Pradiansa dalam bentuk yang paling keren gitu, kok malah jadi pingin seperti Elon Musk. Itu kan namanya nggak bersyukur. Kenapa kita seperti itu? Karena kita tidak mencintai diri kita sendiri. Kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita selalu ingin diri kita itu tumbuh, berkembang menjadi diri kita yang terbaik. The best version of ourselves. Kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan itu menciptakan dalam bentuk yang terbaik, dalam potensi yang terbaik gitu. Ibaratnya kita itu adalah mobil Formula One gitu. Formula One itu kecepatan maksimalnya itu sampai di angka 371 km per jam loh Mbak Ola. Tetapi hari ini saya baru 100 km per jam. Padahal Tuhan menciptakan, atau pencipta dari Formula One ini menciptakan Formula One itu 371 km per jam. Berarti sesungguhnya ada potensi yang masih idle gitu, yang masih nganggur, yang harus saya tingkatkan gitu. Tapi jangan ingin menjadi orang lain, itu ciri orang yang tidak bersyukur dan tidak mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi kembali lagi, mindset yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita supaya melihat ke atas itu jadi sesuatu yang bagus, melihat ke bawah juga tidak membuat kita sombong, adalah love atau cinta. Bedanya adalah kalau melihat ke atas, tumbuhkan cinta kepada diri sendiri, love yourself. Kalau melihat ke bawah supaya nggak sombong, tadi saya melihat kuli bangunan supaya nggak sombong, supaya melahirkan rasa syukur, tumbuhkan yang namanya love others. Tapi intinya adalah love gitu. Intinya adalah love, karena love is the answer. Nah, the answer. Ini kalau bicara apa yang tadi disampaikan Pak Arvan kan tidak serta-merta ya. Ini kan sebuah skill yang harus dipelajari nih tampaknya Pak Arvan. Karena ini ada pengalaman, saya mau komentari dulu ini pengalaman dari Pak Dwijo ya di Depok ya yang mengatakan, Pak Arvan saya sering membandingkan ya dengan rekan, teman sejawat yang sudah lebih berhasil. Harapannya saya bisa lebih berhasil mendorong gitu kan. Tapi lama-kelamaan justru ini ada perasaan, saya merasa bahwa kok diri saya kok nggak berkembang gitu. Saya malah justru kayak merasa nggak puas gitu ya. Bahkan sampai jengkel sama diri sendiri. Kok nggak bisa mencapai itu. Dan akhirnya saya harus masuk rumah sakit karena asam lambung yang tinggi gitu ya. Ya ini akhirnya berubah jadi penyakit itu Pak Arvan ya. Proses membandingkan diri ya selama ini kayaknya belum berhasil ngeliatin teman-teman kalau reunian udah punya ini, udah punya itu gitu ya. Nah ini gimana nih Pak Arvan bijaknya? Karena tadi Pak Arvan mengatakan kan ya cintai kepada diri sendiri. Nah tampaknya untuk bisa kemudian mindsetnya kita balikan kepada diri kita dan kita ubah menjadi cinta, ini rasanya yang perlu trik nih Pak Arvan. Bagaimana caranya? Silakan. Ya salah satunya ya harus baca buku ini, Love is the Answer. Oh, oke. Ya. Triknya itu ya, jadi tahu gimana mencintainya gitu ya. Betul, dalam buku ini saya jelaskan dengan sangat detail gitu mengenai yang namanya love itu apa dan bagaimana memanfaatkan love itu dalam kehidupan, dalam pekerjaan, dalam kepemimpinan gitu ya. Karena Pak Wijo ya dari Depok ya, kenapa bisa seperti ini akhirnya masuk rumah sakit karena asam lambung meningkat ya, GERD gitu ya. Ya karena tidak mencintai diri sendiri gitu. Merasa diri itu nggak berhak gitu. Merasa diri itu nggak istimewa. Jangan salah Pak. Anda itu istimewa walaupun belum kelihatan. Ini orang seringkali nggak punya mindset ini Mbak. Dia tuh hanya melihat dirinya itu yang sekarang. Tidak melihat dirinya yang terbaik yang diciptakan Tuhan. Makanya tadi saya kasih analogikan dengan mobil Formula One. Mobil Formula One itu diciptakan oleh sang pencipta, ya pencipta Formula One maksudnya kan, itu kecepatannya 371 km per jam. Nah, tetapi hari ini mobil itu mungkin hanya berjalan dengan kecepatan 50 km per jam. Hanya dengan kecepatan 100 km per jam. Jangan menilai dari kita hari ini, gitu. Tapi nilailah kita dari kita yang ditakdirkan oleh Tuhan itu. Nah, caranya gimana? Nah, capailah, lihatlah orang lain. Nah, itu. Lihatlah orang lain, lakukan benchmark, tengok kanan, tengok kiri, tengok ke atas, tengok ke bawah, lihat gitu. Nanti Anda akan mendapatkan inspirasi. Anda pikir si mobil Formula One ini karena kecepatannya sudah 100 km per jam, dia menyangka itu udah yang paling hebat. No, makanya perlu lihat ke atas. Oh, jangan-jangan saya juga bisa ya berlari lebih kencang daripada saya yang sekarang gitu. Jadi kalau kita punya mindset seperti ini,
mindsetnya adalah saya orang yang istimewa diciptakan Tuhan, dan keistimewaan saya itu adalah keunikan saya sendiri gitu. Iya. Dan saya mencintai itu. Saya kepingin membuat diri saya ini lebih maju, lebih hebat lagi. Nah, kalau itu mindsetnya, itu namanya love yourself. Love yourself, betul. Kalau itu mindsetnya, kita tidak akan masuk ke dalam rasa kekurangan, minder, iri, dan sebagainya itu gitu. Itu Mbak Ola. Jadi love yourself. Satu lagi, love others. Itu untuk melihat ke bawah. Iya, iya. Oke. Ya, kita sering memarahi diri sendiri ya. Bahkan kadang-kadang kita mengatakan, aduh, kita tepuk jidat tuh ya Pak Arfan. Bodoh banget sih saya gitu. Nah, itu tanda. Nah, betul kan? Itu tanda apa tuh? Tidak mengasihi kan? Tidak mengasihi diri sendiri. Jadi ya. kalau kita mengasihi itu seringkali ya, kata-kata kasih itu seringkali dikaitkan hanya mengasihi orang lain. Padahal itu yang ya harusnya padahal kita awali itu awalnya diri sendiri. Ya. Iya, kita seringkali lupa mengasihi diri sendiri gitu. Ya, lupa mengasihi badan kita sendiri. Salah satunya adalah orang yang misalnya nggak suka olahraga, Mbak Ola. Kenapa orang nggak suka olahraga? Karena nggak mengasihi dirinya. Iya kan? Makan makanan yang berkolesterol tinggi misalnya, makan gorengan-gorengan yang tidak sehat, itu kenapa? Karena tidak mengasihi dirinya. Dia akan protes, enggak kok, saya mengasihi diri sendiri. Ya betul. Tapi Anda tidak tahu sebenarnya konsep mengasihi diri itu apa gitu. Apa itu konsep mengasihi diri? Mengasihi diri itu bukan sesuatu yang egois. Mengasihi diri adalah sebuah cara menerima pemberian Tuhan dengan selapang-lapangnya gitu. Itu mengasihi diri dengan sebersyukur-bersyukurnya. Gitu. Jadi kalau kita melihat diri kita adalah sosok istimewa yang sangat unik ciptaan Tuhan, kita nggak ingin menjadi orang lain. Tetapi kita memanfaatkan kesuksesan orang lain sebagai inspirasi buat kita bahwa kita bisa menjadi yang terbaik, the best version of ourselves. Oke. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kita mau tutup perbincangan kita di kesempatan pagi hari ini ya, dan saya yakin akhirnya kita terbuka gitu loh. Kenapa sih, apa yang salah gitu ya ketika kita membandingkan diri, sudah mulai ketemu nih apa yang tersembunyi selama ini gitu, yang kita sebenarnya nggak pikirkan tentang hal itu. Ya. Apa yang harus artinya setelah kita mendapatkan pesan ya dari kita melihat membandingkan, tadi Pak Arfan sudah sampaikan bahwa mulailah cintai diri sendiri, dan cintai diri sendiri itu beda dengan mengasihani ya Pak Arfan ya. Betul. Karena kalau mengasihani kan pasti kita akan mengatakan ya udahlah memang kamu nggak bisa, kan kita suka mengatakan. Kalau mengasihani itu memaklumi, termasuk iya. memaklumi kebodohan kita, kelemahan kita gitu. Sehingga kita akan terus-menerus bodoh dan lemah gitu. Kalau mengasihi, kita dari bodoh jadi pinter. Dari lemah jadi kuat. Kenapa? Karena kita kasih asupan lagi, kasih gizi lagi, kasih vitamin-vitamin lagi. Baik vitamin fisik maupun vitamin jiwa gitu. Itu Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, highlight yang ingin Pak Arfan kuatkan kepada kita semuanya ya, supaya kita tidak terjebak kepada mindset yang salah tentang melihat ke atas atau melihat ke bawah ini. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Nomor 1, kalau ada orang yang bilang jangan suka membanding-bandingkan, saya akan mengatakan itu tidak mungkin. Ya, itu adalah fitrah manusia itu membandingkan. Ya, dan manusia itu dikasih Tuhan mata itu untuk membandingkan, gitu ya. Yang kedua, jadi membandingkan itu bukan sesuatu yang tercela. Membandingkan itu adalah sesuatu yang alamiah. Yang ketiga, ketika kita melihat ke atas, itu sama dengan melihat ke bawah. Sama baiknya dengan melihat ke bawah. Kalau kita punya mindset cinta. Ketika kita melihat ke atas, supaya kita terinspirasi dan tidak jadi minder dan merasa berkekurangan, tambahkan mindset cinta. Apa itu? Love yourself. Ketika kita melihat ke bawah, supaya kita tidak sombong, ya, dan merasa superior, ya, supaya kita selalu merasa bersyukur, ya, tambahkan mindset cinta. Apa itu? Love others. Cintai sesama, cintai orang lain. Ya, jadi ini cinta harus menjadi sebuah mindset dalam apapun yang kita lakukan, supaya melihat ke atas dan melihat ke bawah sama baiknya, sama indahnya. Oke. Pak Arfan, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Ada hal yang selama ini kita mungkin kita secara umum kita mendengarnya begini, tapi pagi ini kita dapat sesuatu yang baru ya, pandangan yang baru tentang
proses membandingkan diri yang sebenarnya juga adalah hal yang baik gitu ya, asal kita tahu rumusnya gitu, rumus mindsetnya. Sehat-sehat untuk Pak Arfan, dan buat smart listener juga demikian. Buat yang belum mengikuti perbincangan ini atau yang tadi nggak ngikutin perbincangan dari awal, bisa simak di YouTube di kanal Smart FM. Rekamannya bisa Anda lihat, bisa Anda tonton di sana. Terima kasih untuk semua smart listener di berbagai tempat ya, di Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Makassar, Manado, Surabaya, Yogyakarta, bahkan yang ada di luar negeri juga kami ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi pekan depan. Kami pamit, saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy. Now.